Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, karena kita masih berada di bulan Dzulhijjah, walaupun sudah tinggal 7 atau 8 hari lagi, tidak ada salahnya saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Adha. Semoga seluruh amal saleh yang jenengan lakukan, kita kerjakan bersama di 10 hari pertama Dzulhijjah itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya Karim. Sebenarnya jamaah sekalian, kita sekarang sudah berada di penghujung, di pekan terakhir 40 atau 26 Hijriah ini. 1446 Hijriah, mohon maaf. Ini kita sudah melewati 2 momentum besar. Yang 2 momentum ini sangat diperhatikan oleh ulama-ulama salaf kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, menjaga betul. Dan alhamdulillah dua-duanya sudah kita lewati. Momentum pertama itu adalah momentum bulan Ramadan dengan 1 bulan penuh jenengan berpuasa, 1 bulan penuh kita juga salat malam, salat tarawih, 1 bulan penuh Quran menjadi menu utama kita setiap hari, 1 bulan penuh kita berdoa, bermunajat, berinfak, bersedekah. Insyaallah juga di bulan Ramadan yang lalu jenengan semua sudah dipertemukan dengan malam Al-Qadar. Artinya kita sudah mengikuti proyek Allah secara pribadi untuk dikembalikan kepada fitrah kita, asal kejadian kita. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah fitrah Allah, ciptaan Allah, di mana manusia pada hakikatnya berada di situ. Dan Nabi mengatakan setiap manusia umat Muhammad yang mengikuti proyek Allah di bulan Ramadan, berpuasa segala macam dan tahu konsekuensi amal saleh yang kita lakukan, beliau sampai mengatakan kharajat min dunubihi kayawma waladathu ummu. Dia keluar dari dosanya persis seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ini sudah kita lewat, Pak, 2 atau 3 bulan yang lalu, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jenengan diakui oleh Allah berada pada kesempurnaan agama ini. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang benar.
Subhanallah, waktu berjalan, Syawal sudah kita lewati, Dzulqa'dah sudah kita lewati, bahkan momentum yang kedua, itulah momentum yang saya katakan tadi, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun perjalanan waktu ini, ma'asyal muslimin, Ramadan menjadi bulan istimewa, dan nanti juga ada bulan-bulan mulia, 3 bulan berturut-turut, puncaknya kemarin itu, dan jenengan sudah juga melewatinya, yang sampai-sampai Nabi mengapresiasi kita untuk memperbanyak atau memproduk sebanyak-banyaknya amal saleh ini. Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ay ayyamul usyur al-ula min Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana seseorang melaksanakan amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang jenengan lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sudah kita lewati Bapak, alhamdulillah. Dan ini tidak main-main. Sampai ada ilustrasi begini, kalau di bulan Ramadan itu puncaknya Pak, malam Al-Qadar. Ya, puncaknya malam Al-Qadar. Kalau bulan-bulan mulia itu puncaknya di Dzulhijjah di 10 hari pertama, puncaknya lagi di hari Arafah itu. Malam Al-Qadar itu mulianya Pak, Allah sampai melegitimasi tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat turun, ya, bahkan dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Jibril bernostalgia Pak dengan Rasulullah itu, dan tiap tahun diulang begitu, biizni rabbihim, atas izin Allah. Tapi kalau bulan Dzulhijjah kemarin, puncaknya di 9 Dzulhijjah, dan kita alhamdulillah semua sama Pak ya. Saya bersyukur betul jamaah sekalian, kompak ya. Kemarin kita puasa, Arafahnya hari Kamis, berbarengan pula dengan pas wukuf saudara kita di Arafah hari Kamis juga tanggal 9 Dzulhijjah. Itu bukan malaikat lagi yang turun, tapi Allah yang turun Pak. Puncak dari berbagai macam kemuliaan itu berada pada 9 Dzulhijjah kemarin, hari Arafah itu. Mudah-mudahan doa-doa jenengan di 9 Dzulhijjah dan seluruh amal saleh yang sudah sampai laksanakan, dan puncaknya berkorban itu tanggal 10-nya, semuanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik karena temanya juga, kita masuk tema berikutnya Pak. Setelah berbicara panjang lebar tentang zuhud, berikutnya berbicara ahwalun nafsi wa muhasabatuha, kondisi jiwa manusia dan pentingnya kita mengevaluasi tentang perjalanan kejiwaan kita ini. Bapak, Ibu, kita semua faham kita ini manusia, bukan malaikat, juga bukan nabi, juga bukan generasi pertama para sahabat, tabi'in dan tabi'in, bukan. Kita ini umat yang sudah sekian 1400 sekian puluh tahun jauh dari kehidupan Rasulullah. Manusia yang diberi oleh Allah yang namanya nafsu. Sesukses-suksesnya kita mengikuti proyek Allah di bulan Ramadan, momentum pertama tadi, dan sebanyak-banyaknya amal saleh yang sudah kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tetap kita manusia Pak. Peluang untuk mengotori jiwa ini terbuka lebar. Ya. Tapi kita punya modal Bapak. Tinggal jenengan pandai-pandailah mengevaluasi diri, dan sebenarnya kita semua sudah merasakan bahwa sukses tidak kita Ramadan kemarin. Yang tahu masing-masing kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Sukses tidak saya ngikutin atau memproduk amal soleh saya di 10 hari pertama Dzulhijjah? Yang bisa menjawab masing-masing kita Bapak, bukan orang lain. Ayo, ini temanya menarik sekali, ahwalun nafs. Kita perlu mengevaluasi diri. Ya.
Walaupun sekali lagi saya mengucapkan kita sudah punya modal karena kita sudah melewati dua momentum ini. Momentum format pribadi untuk menjadi manusia muttaqin 1 bulan penuh, dan momentum 3 bulan berturut-turut, ini tinggal 1 bulan lagi, dan puncaknya kemarin sudah kita lewati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pembentukan keluarga kita ini untuk mencontoh keluarga ideal itu, keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam jami'an. Saudara, maka mukmin yang cerdas itu, orang yang cerdas itu, itulah orang yang pandai mengevaluasi diri. Ya. Perlu jenengan sadari, kita semua harus menyadari sesadar-sadarnya hari-hari kita ke depan ini bukan semakin ringan tantangan yang kita hadapi. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, wala ya'ti zamanun ala ummati illa walladhi ba'dahu asyaddu min. Tidak akan datang satu masa kepada umatku kecuali masa-masa berikutnya ini, masa yang akan datang ini Bapak, semakin dahsyat permasalahan yang akan kita hadapi, bukan semakin ringan Bapak. Ini sekarang kalau bicara dunia secara umum Pak, gonjang-ganjing antara apa yang terjadi pada saudara kita di Gaza ya, sudah hampir 2 tahun Pak, dibombardir sedemikian rupa. Subhanallah. Sekarang dialihkan perhatian itu Pak. Itu keadilan Allah luar biasa Bapak, tidak masuk akal. Ya. Sekarang muncul pertempuran antara Israel dengan Iran. Walaupun kalau jenengan lihat baca itu komentarnya macam-macam ya. Kita bela siapa? Ya, kalau kita bicara bela-belaan Pak, mana yang paling ini antara Iran dengan Yahudi? Kalau Yahudi sudah jelas Pak, musuh agama. Walaupun Iran ini secara institusi pemerintahan itu undang-undang dasarnya Pak berlandaskan agama yang mazhabnya Syiah yang bertolak belakang dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita semua sadarlah apa yang terjadi. Bagaimana perang Iran ini Pak memporak-porandakan Yaman sampai perang saudara. Itu ribuan juga Pak, bahkan lebih dahsyat dari korban saudara kita di Gaza. Di Syria itu, Syria, Irak, jamaah sekalian. Ya, di Lebanon itu ahli sunnah wal jamaah yang dibantai jutaan Pak. Ya. Tapi secara institusi, walaupun di Iran sendiri saat ini penduduknya itu tidak 100% Syiah Pak. Yang saya pahami itu juga ada 40 Sunni Pak, 40% Sunni. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini panjang saya kalau bicara kemana-mana Pak. Ya kalau saya inilah cara Allah Pak. Bagaimana Allah mempertemukan antara yang zalim dengan yang zalim berantem. Ya. Ahlikidz zalimin bizzalimin. Kan ada salawatnya itu Pak kalau teman-teman NU. Oh ya. Apa? Salawat apa? Ashghil Pak. Ashghilidz zalimina bizzalimin. Sibuk di antara mereka Pak. Mudah-mudahan hancur-hancuran di antara mereka. Walaupun tetap kalau kita bicara simpati karena di situ ada saudara kita muslim mayoritas. Kalau bicara kezalimannya Pak, paling demen memang Yahudi ya mas sekalian. Yahudi ini Pak, Allah sudah mengatakan walan tarda ankal Yahud. Disebut pertama kali Pak. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Engkau akan mendapati orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman Yahudi Pak. Yahudi memang rasis Pak. Saudara, oke, ini kan kadang-kadang kita membuat bingung Pak ya. Mudah-mudahan ini tidak, ini kemudian kita disibukkan pula saat ini akan terjadi resesi ekonomi dunia. Ini kalau para pengusaha sudah merasakan Pak. Ya, yang setengah-setengah rata-rata banyak yang gulung tikar Pak. Ya, yang agak gagah masih bermain Pak di bisnis yang lain segala macam seperti itu. Saya tidak sekali dua kali datangi gimana caranya menjual sahamnya segala macam. Ini hidup. Tapi kita jemaah sekalian,
dengan modal yang sudah jenengan hadapi, sudah sampean lewati, sudah sampean melewatinya selama 2 momentum ini, Ramadan dan 10 hari pertama bulan Hijjah, kita semua merasakan Pak betapa tenangnya hidup ini. Ada keyakinan pada diri kita bahwa yang ngatur kita ini Allah. Dan kita siap diatur pula oleh Allah. Yang menghidupkan kita juga Allah, Pak. Yang mematikan kita juga Allah SWT. Nah, saudara, ini menarik bab ini. Babnya namanya ahwalun nafsi wa muhasabatuha. Bagaimana realita kondisi masing-masing jiwa manusia, dan perlunya kita mengevaluasi sejauh mana, berada di posisi mana jiwa kita ini, ma'asyar muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengapresiasi dulu bahasa Nabi kepada kita. Mukmin yang cerdas itu mukmin yang pandai menata jiwanya, Pak, mengevaluasi perjalanan jiwanya. Kalau dalam hadis yang sahih itu al-mu'minu kayyisun fatinun. Mukmin itu punya 2 karakter. Karakter pertama namanya karakter mukmin kayyis. Dan yang kedua fatin, cerdas. Orang mukmin di mana pun berada, dia harus pembelajar, cerdas, fatin, dari kata-kata fatana, cerdas, pintar. Dan yang pertama apa? Kayyis. Apa kayyis itu? Nabi mengatakan wal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kayyis itu sebagai sifat mendasar orang beriman itu, itulah orang yang dana nafsah, yang pandai mengevaluasi dirinya. Pandai mengevaluasi dirinya, Pak. Saya hari ini lebih baik tidak daripada hari kemarin. Iman saya hari ini lebih kokoh tidak dibandingkan dengan iman saya hari kemarin. Amal saleh yang saya produk hari ini lebih banyak tidak dibandingkan dengan amal saleh saya kemarin, atau sama atau berkurang. Ini Pak, mukmin yang cerdas ada sifat begitu jamaah sekalian. Kayyis, mengevaluasi diri, dana nafsa. Terus wa amila lima ba'dal maut. Dan kalaulah dia beraktivitas, beramal, amalnya Pak tidak hanya untuk dunia saja, Pak. Tapi amal yang dilakukan lima ba'dal maut. Inilah sanggup saya untuk menghadapi setelah apa? Setelah kematian. Jadi mukmin yang kayyis itu jamaah sekalian, amal-amalnya pun terukur, Pak. Dimanapun dia berada, ini sanggup saya ke akhirat. Lima ba'dal maut. Kerjaan apapun pula. Baik itu merupakan perintah Allah yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah sekalipun, apalagi yang haram Pak untuk kita tinggalkan. Ini mengganggu akhirat saya gitu. Ada evaluasi seperti itu. Dan jenengan sekali lagi sudah punya modal sebenarnya di 2 momentum ini jemaah sekalian, Ramadan dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk melihat bagaimana para ulama membagi tentang nafsu manusia ini, jiwa manusia ini. Ada 3. Yang pertama, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Insya Allah jiwa kita sekarang, Pak, sampai Isya nanti ya. Nggak tahu nanti setelah Isya. Ayo kita evaluasi bersama-sama. Nafsul mutmainnah. Nanti bagaimana sifat-sifatnya, gambarannya, monggo kita kaji bersama. Yang kedua, nafsul lawwamah. Nafsu yang, jiwa yang berbolak-balik. Kadang imannya naik, kadang imannya turun, Pak. Kadang semangat 5 waktu ke masjid, kadang kendor, Pak. Salat juga tapi di rumah gitu. Kadang semangat tiap hari baca Quran 1 juz, tiba-tiba mokong, Pak. Tidak baca sampai 3-4 hari dan tidak pernah ada beban. Ya manusiawi, karena kita punya nafsu. Terus sadar, Pak, ngebut tadi, Pak. Yang terlambat 3 hari 3 juz dikebut, Pak. Ngos-ngosan nanti, Pak. Maunya mau apa? Mau istiqomah jamaah. Apakah begitu? Monggo kita bahas ini.
Nah, yang kita takuti yang ketiga namanya nafsu al-ammarah bisu. Ini rata-rata nafsu kita, Pak. Nafsu yang selalu mengajak, memerintahkan untuk berbuat apa? Berbuat keburukan, berbuat keburukan. Saudara, mari kita telaah dulu, kaji dulu bagaimana nafsu yang mutmainnah. An-nafsul mutmainnah idza sakaratin nafsu ila Allah azza wa jalla wa ma'annat bi dzikri wa anabat ilaihi washtaqat ila liqa'ihi wa anasat bi qurbi. Nafsu mutmainnah itulah nafsu jamaah sekalian, tenang jamaah sekalian ketika diajak ke jalan Allah. Monggo, ini kita sekarang kan diajak ke jalan Allah ke masjid, Pak ya. Sampai merasa tenang enggak sekarang jamaah sekalian? Loh, enggak usah manggut, Pak. Sampai bisa menjawab. Termasuk yang berbicara ini, Pak. Ya. Apalagi yang berbicara nih, Pak. Waduh, ikrom lagi rek. Lewat tol macet. Kalau masih ada pikiran begitu, Pak, enggak ngalir, jadi beban. Ini bermasalah berarti hati nafsu kita nih, Pak. Mungkin ada lawamah sedikit, tapi kalau sampai menikmati, bismillah ngalir, jalan aja. Yang penting kita sudah punya niat. Mau terlambat atau pas tepat waktu, alhamdulillah tepat waktu terus, Pak ya. Kita tidak pernah terlambat, alhamdulillah. Tidak pernah juga masbuk salat, alhamdulillah. Walaupun ngebut dikit ya. Tadi Pak mau berangkat, tiba-tiba tolnya habis. Harus mampir dulu. Silaturahim kemana? Untuk ngisi jamaah kalian. Itu ngisinya saja Pak sudah 10 menit. Ngelihat 10 menit. Ya biasa jalan aja. Kita berjalan di atas takdir Allah. Kalau ada ketenangan, tidak gersu-gerusu, tidak nyalakan sana, tidak nyalakan sini, jalan saja. Kita berjalan di atas takdir. Tenang ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak dengar suara azan. Kalau azan Isya pastilah di sini enak semua kan langsung Pak ya. Nanti subuh besok Pak. Itu kelihatan sampean mutmainnah atau tidak. Dengar suara azan, alhamdulillah. Terus langsung cengar kata orang Madura. Apa cengar ini Pak? Langsung apa? Langsung melek betulan Pak. Cengar kata orang Madura. Pak, apa cengar ini? Ya, ada banyak orang Madura sini Pak ya. Mata itu kayak tidak ada beban Pak. Allah dipanggil lagi oleh Allah. Sampean senyum. Saya ingin berjumpa dengan Allah lagi. Ini bisa menjawab masing-masing kita. Jangan-jangan azan, aduh. Apalagi ada jeda Pak antara azan dan qomat 20 menit. Hah? Itu azan Pak ditutup. Masih ada 20 menit sayang gitu. Loh, ini bicara pengalaman pribadi Pak ya. Pas iman lagi turun bahkan begitu. Itu dulu masa-masa muda kita begitu. Nah, ikhwatal iman ini ukuran Pak. Kata para ulama, sakanat ilallah azza wa jalla. Ketika menuju Allah ada ketenangan tersendiri. Diajak ke jalan Allah ada ketenangan tersendiri Pak. Diajak berangkat haji ada ketenangan tersendiri. Diajak umrah ada ketenangan sendiri Pak. Diajak peluang-peluang ke jalan Allah ada kenikmatan dalam jiwanya itu. Watma'annat bidzikri. Lebih tenang lagi ketika disebut nama Allah. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mungkin agak berat Pak ya. Atau ambil sajalah Pak. Wa idza quri'a wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah tidak Pak sampean baca Quran iman dengan Pak? Jangan-jangan baca Quran ngejar target Pak. Begitu dibuka halamannya Pak. Aduh. Itu dia jam lagi kok tidak selesai. Lah ini semua kita merasakan Pak, merasakan. Saya pun juga merasakan pas iman lagi turun Pak, nafsu lagi lawama, apalagi amara bisu Pak. Itu harus ada pemaksaan diri Pak. Tapi lama kelamaan jadi habit Pak.
Sampai kalau kemudian kalau tidak menyentuh Quran, tidak baca Quran, satu hari ada yang kurang dalam hidupnya. Itu bukti kalau hati kita ini mutmainnah. Itu hati mutmainnah begitu jemaah sekalian. Watma'annat bidzikrihi wa anabat ilaihi, bahkan menghamba Pak. Mengkedilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Merasa kita ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bisa begini karena Allah. Saya sehat begini juga karena Allah. Terus ditambah lagi washtaqat ila liqa'ih. Rindu Pak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini puncaknya ya. Kita kan belum pernah jumpa Allah Pak ya. Juga belum pernah melihat Allah Pak. Ya. Tapi kita berkeyakinan ada Allah Pak. Terlalu banyak sudah ilustrasi yang digambarkan oleh ulama-ulama, yakin betul Allah yang menciptakan saya. Masjid begini saja kita yakin Pak ada yang bangun kok. Walaupun sampean tidak tahu siapa yang membangun, tapi sampean merasakan ada yang bangun ya Mas kalian. Kita tidak tahu siapa yang bangun Pak. Ya, walaupun nanti ujungnya tahu, itu arsiteknya, itu pemborongnya, ya, itu pengawasnya. Tahu nanti ujungnya tahu Pak. Apalagi di alam semesta ini Pak, mustahil ada begitu saja. Ada mudabbir, ya, Allah Pak yang menggerakkan semua itu. Ishtaqat, rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau rindu ya akhi, kan dipersiapkan Pak ya. Saya kalau rindu ibunya anak-anak Pak, ke luar negeri sampai 1 bulan Pak, rinduan, di ubun-ubun rindunya Pak. Apalagi 1 bulan di Eropa Pak, ya, godaannya banyak Pak. Saya sejak itu pokoknya saya tiap ke Eropa, ke luar negeri harus didamping oleh ibunya anak-anak Pak. Kalau enggak ya sudah cari ustadz yang lain saja, saya tidak mampu. Loh betul? Betul Pak. Itu di ubun-ubun Pak. Kangen. Dulu belum ada video call, tidak bisa ya video call, ada video call. Tahun berapa itu? Kan baru-baru saja ada video call segala macam Pak. Nah saudara, saking rindunya tanya, minta oleh-oleh apa gitu. Ya kan? Berdoa Pak, meminta kepada Allah. Orang rindu Pak. Apa yang dirindu itu semua kita persiapkan. Antum ada tidak Pak perasaan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Innallaha thayyibun. Allah itu baik Pak. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik-baik Pak. Ibadahnya yang baik, muamalahnya yang baik, sikapnya yang baik, diamnya yang baik, cara makannya yang baik-baik, perbuatan yang baik-baik. Kenapa? Saya ingin berjumpa dengan Allah. Itu nafsul mutmainnah jemaah sekalian. Allahu Akbar. Inilah nanti Pak nafsu-nafsu begitu yang dibanggakan nanti oleh Allah pada hari kiamat. Di akhir surat Al-Fajr itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu Akbar. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Antum lihat ya akhi, ini surat Pak, ini ayat diletakkan ayat terakhir surat Al-Fajr. Suratul Fajr berbicara tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga Pak. Wal fajri, demi waktu fajar, subuh Pak. Artinya orang yang subuhnya tidak ke masjid, nafsunya tidak akan tenang. Logikanya begitu sudah jelas Pak. Dan Allah bersumpah wal fajri. Terakhir ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu ayat terakhirnya Pak. Dalam surat Al-Fajr itu. Berarti kalau kita mensikapi Al-Fajr biasa-biasa saja, itu bukan orang yang punya nafsul mutmainnah, tidak rindu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main Bapak dengan Al-Fajr ini. Sampai Allah bersumpah demi waktu fajar. Artinya berbanggalah, berbahagialah, bersyukurlah jenengan kalau subuhnya, fajarnya bangun tepat waktu, salat subuh tidak masbuk Pak. Itu ya akhi. Sudah diakui oleh Allah, dilegitimasi sampai punya nafsul mutmainnah, terus
sampean setiap saat mendapatkan doa barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu Pak, bahasa Nabi begitu kepada kita. Ya Allah, beri keberkahan kepada umatku yang di waktu pagi itu bisa merespon perintah-perintah Allah dengan baik, Pak. Para ulama mengatakan fi bukuriha, bukur yang pertama subuhnya tepat waktu di masjid. Jenengan mendapatkan doa barokahnya Rasulullah, pasti. Hidup sampean sampai ketemu subuh berikutnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus walayalin ashr, dan 10 hari atau 10 malam pertama bulan apa? Dzulhijjah. Untuk memperbanyak amal saleh. Berarti kalau di bulan kemarin 10 Dzulhijjah santai-santai saja, Pak. Tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Tidak maksimal memproduk amal saleh, berarti nafsul mutmainnahnya dipertanyakan. Logikanya begitu, Pak. Sengaja oleh Allah letakkan pada ayat 1 dan 2, ayat terakhirnya berbicara apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Ayo pulanglah engkau temui Tuhanmu itu Allah. Ditunggu Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi. Ayo masuklah engkau bersama dengan hamba-hambaku yang lain. Diakui sampean sebagai hambanya Allah, Pak. Abdullah ibadi. Terus wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke surga ya akhi. Surga, Pak. Tahu surga sampean? Bukan wage, Pak. Surga itu bukan Sidoarjo, Pak. Surga itu bukan Surabaya. Surga itu bukan Jawa Timur, bukan Jawa, Pak. Bukan Indonesia, bukan Asia Tenggara, bukan Asia Pasifik, Pak. Surga itu dunia, Pak. As-samawat wal ard, seluas langit-langit dan bumi. Bayangkan, Pak. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli, dan ini berlaku bagi hamba Allah yang punya nafsul, walaupun hanya 1 rakaat witir, kurang apa, Pak? Ulama kita jamaah. Apalagi bisa sampai berapa? 11 rakaat. Itulah nafsul mutmainnah. Ishtaqat ila liqa'ih. Allahu akbar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, diperkuat oleh Imam Qatadah, al-mutmainnah al-musaddiqah, yang selalu membenarkan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang datang dari Rasulullah, dia terima, Pak, dengan penuh kejujuran dia terima. Ini pedoman saya. Ini arahan hidup saya. Opo jare Gusti Allah, jare Kanjeng Nabi, saya benarkan, saya pegang betul. Itu nafsu mutmainnah, Pak. Dikatakan oleh Qatadah, huwal mu'min itma'annat nafsu ila ma wa'adallah, tenang jiwanya atas apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuha yatma'in fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsihi wa akhbara bihi an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ketika disebut nama-nama Allah, apalagi asmaul husnanya itu, Pak, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salam, sampai selesai, sampai nikmati. Bahkan ketika sampai minta, Pak, disesuaikan dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama yang baik. Berdoalah dengan nama-nama baik itu. Jadi kalau sampean merasa Pak rezeki kurang lancar, panggil saja, Pak, ya Razzaq, ya Ghani, panggil, apa beratnya ya maaf sekalian. Dan Allah bangga, Pak. Rupanya hambaku seret rezekinya ini. Allah, Pak, menyiapkan rezeki buat kita jamaah sekalian. Asal sampean penuh keyakinan minta kepada Allah dan adab-adab berdoanya sampean jaga. Itu nafsul mutmainnah, jamaah sekalian. Terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Janjinya Allah apa, Pak? Orang baik surga, tidak baik neraka, Pak. Maka dia tidak ingin jadi orang yang tidak baik, ingin selalu orang yang baik. Kenapa? Janji Allah surga. Dan tenang, Pak, ketika merespon semua perintah-perintah Allah untuk memenuhi janji yang Allah janjikan kepada kita. Allahu Akbar.
thumma yatma'innu ila khabarihi amma ba'dal maut min umuril barzakh wa ma ba'dahu min ahwalil yaumil qiyamah. Bahkan tenang hatinya Pak ketika diberitakan kepadanya tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Mohon maaf. Ada tidak Pak kesadaran bagi kita Pak bahwa kita ini tidak selamanya hidup ini Pak? Tidak tahu. Yang bisa menjawab masing-masing kita lagi nih Pak. Ada tidak kesadaran bahwa saya ini tidak lama di sini, saya mau mati gitu. Karena Allah sudah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini akan musnah Pak. Apalagi ayatnya sudah cukup jelas, sampai sudah hafal semua kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahu Akbar. Setiap yang bernyawa itu, yang berjiwa itu pasti mengalami yang namanya mati. Dha'iqah, dhauk Pak. Pasti, tidak ada Pak. Aduh, kalau udah bicara begini ya, saya hari apa Pak? Ya Kamis yang lalu. Oh bukan Kamis Pak. Sabtu yang lalu. Saya ke Madura, ke Pamekasan. Itu teman-teman saya Pak, yang seangkatan dengan saya Pak. Kok sepertinya sudah habis semua Pak. Yang biasa main apa? Main leker Pak. Leker kata orang, leker Pak. Yang biasa main kopean, layangan Pak. Ya, yang kalau hujan-hujan kemudian cari mangga untuk sadaqallahul azim Pak. Sudah indah jauh. Saya justru ketemu dengan cucu-cucunya, enggak tahu saya Pak. Siapa kok? Aku anaknya Fulan. Fulan siapa? Disebut bin Fulan lagi Pak, teman saya. Allah Akbar. Habis semua Pak. Jadi kalau saya pulang ke sana, jemaah Pamekasan Sumeneb, saya jadi orang tua sekarang Pak. Jangan tanya ibu saya, jangan tanya abah saya Pak. Innalillahi, jangan tanya nenek saya Pak, atau kakek saya. Lebih innalillahi wa inna. Jangan tanya Pak, apa namanya? Wa subhanallah ikhwatal iman, ketika saya ziarah ke kuburannya Pak. Kuburan ini barokah Pak ya. Kok enggak penuh-penuh? Tak penuh-penuh. Saya masih ingat 40 tahun yang lalu segitu Pak. Enggak tahu berkahnya kuburan luar biasa aja Pak. Digali pun juga ya segitu aja dah. Yang menarik ya akhi, ini bicara mati Pak ya, bicara mati. Tidak usah sampai ke semua. Saya di Pegirian saja Pak, di Pegirian. Saya tidak sekali 2 kali merenung Bapak ini. Itu banyak yang biasa menggali Pak, yang menyiapkan kafan, memandikan, namanya Pak Tarik, udah meninggal juga. Ajaib Ustaz, keajaiban luar biasa. Allah telah ngasihkan saksi sama kita. Saya tidak sekali 2 kali begitu saya lihat digali, kemudian kelihatan Pak, ada kuburan di Surabaya ini kan penahannya dari kayu Pak ya. Dari kayu Pak ya. Kalau di Madura Pak bukan kayu, apa? Batu putih itu Pak. Jadi kuat Pak. Jadi kuat. Jadi jenazah itu kadang-kadang kosong Pak, tidak ada isinya. Kadang tengkorak saja utuh Pak. Kadang utuh Pak. Padahal kurang tahun, puluhan tahun utuh. Cuma warna ininya tidak putih lagi. Kecoklat-coklatan jamaah sekalian. Utuh Pak. Setelah ditanya guru ngaji, guru madrasah. Kita tidak perlu nanya yang jadi tengkorak atau yang hilang. Yang hilang memang ratusan tahun, mungkin memang kata Nabi balik lagi ke tanah Pak. Saya jadi saksi Pak Asyal Muslimin di Pegirian Pak, di Pegirian. Itu di Pegirian kuburan nempel Pak. Apa namanya ini Pak? Orang Madura bilang patokan Pak. Apa? Mesannya jemaah sekalian Pak. Ini sekarang lama-lama saya harus latihan Madura Pak biar gak hilang. Ini mesanya ngumpul Pak, 4. Terus ada yang meninggal lagi, anak terakhirnya jemaah sekalian. Digali Pak. Ini 4-4-nya jenazahnya tidak ada sama sekali Pak.
lakainya, wala tulangnya, wala apanya nyampur dengan tanah Pak. Saya bilang, tak perlu sedih tuh. Allah mengatakan pada kita, minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan, di atas tanah kalian hidup, dan balik lagi ke dalam tanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berbaut dengan tanah, nyatu pula dengan tanah, Pak. Walaupun nanti ada beberapa keajaiban, ya, 26 tahun, 30 tahun masih ada yang utuh, Pak. Itu fadlullah insya Allah memberikan perenungan karamah bagi kita supaya tahu inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, Pak, ya itulah manusia. Pertanyaannya sekarang kita, Pak, kita termasuk yang bagaimana nanti ketika kita mati nanti, ma'asyar muslimin? Sampean pingin nanti kuburannya ndak hancur, Pak? Halo? Pingin sampean nanti kuburannya utuh, ndak hancur? Nanti mikroorganisme ini, Pak, ndak makan, ulat-ulat ndak makan kita, Pak. Sampean pingin? Pastikan tiap hari sampean baca Quran. Syukur kalau bisa hafal Quran 30 juz. Tapi hafalnya bukan hanya 4 tahun saja, Pak. Karena sekarang banyak orang penghafal Quran 4 tahun, setelah itu hilang. Kalau tidak bisa, Pak, pastikan sampean hifz qiraatihi, hafal atau menjaga bacaannya. Tiada hari kecuali sampean baca Quran. Terlalu banyak contohnya, Pak. Baik di Pegirian, di Madura, di Sumeneb, di Pamekasan, saya pernah di Situbondo, Pak. Orang pengajar Al-Quran utuh, Pak, jenazahnya, jemaah sekalian. Ini saya tidak ngarang, Pak. Wa antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Bahwa orang yang akrab dengan Al-Quran, mengawal Al-Quran, hidupnya untuk Al-Quran, dijaga fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Saudara, balik lagi, maka orang yang nafsul mutmainnah itu tenang ketika diberitakan kematian, sehingga ada persiapan, Pak. Apa persiapan saya menghadapi kematian? Sampai sudah siap belum, jemaah sekalian? Dan tidak ada jaminan bisa hidup sampai besok. Tidak usah besok, Pak. Saya pribadi tidak ada jaminan bisa ketemu nanti dengan istri saya di Perak, Pak. Karena yang menentukan ajal itu siapa? Allah. 1 detik pun, dan malaikat mau tidak tahu, Pak. Tinggal nunggu perintah dari Allah, Pak. Subhanallah. Nah, orang yang cerdas itu al-isti'dadu biyawmir rahil, punya persiapan menghadapi hari kematian. Semua kita akan mati. Tinggal kita tanya nanti matinya kita mati bagaimana, Bapak? Mudah-mudahan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bahasa Allah, Pak, dan nasihat Nabi setiap berjumpa dengan para sahabat tidak pernah lupa menyampaikan Al-Imran 102 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Min umuril barzakh, nanti apa yang terjadi di alam barzakhnya, di alam kuburnya, wa ma ba'dahu min ahwal yaumil qiyamah. Tenang, Pak. Nanti ketika dia dibangkitkan di alam kubur pada hari kiamat, kira-kira saya terima kitab dari sebelah kanan saya atau dari sebelah kiri saya? Sampai sudah punya jawaban, Pak. Kenapa? Karena merasa bahwa saya di dunia ini dekat dengan Allah. Hati saya tenang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan Isya, ini baru pertama kita bahas nafsul mutmainnah. Itu pun belum selesai, sambil lagi kita bulan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan hati kita semua hati yang tenang. Dan jenengan sudah punya modal sebenarnya lewat 2 momentum ini. Lanjutkan kebiasaan di bulan Ramadan dan lanjutkan kebiasaan amal soleh kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Insyaallah, Pak, hati kita akan dijaga oleh Allah dan termasuk hati yang mutmainnah, yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, yang dipersiapkan surga untuk kita masuki bersama-sama insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan
waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi